Halo, ketemu lagi dengan saya Kang Ito. Waduh, cuacanya agak panas nih. Kali ini agak berbeda karena saya tidak mancing dan saya tidak membuat racikan umpan. Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu bisa dikatakan dealer, bisa dikatakan breeder, bisa dikatakan penghobi ikan koi. Nah, ikan koi adalah hampir ya istilahnya satu jalur dengan satu ikan mas lah gitu, satu gen kalau saya bilang. Nah, kenapa saya kesini untuk melihat ikan koi gitu kan, melihat dan ngobrol tentang ikan koi, ya berkenaan dengan produk kita gitu kan, yang baru kita launching bulan Juni kemarin dan kita sudah berhasil menjual beberapa minggu ini. Nah, seperti apa? Karena kan koi itu identik dengan ikan mahal, ya kan? Hobi yang cukup mahal. Parameternya seperti apa? Seperti harus kandungan airnya harus bagus. Makanannya juga agak berbeda dengan ikan mas pada umumnya. Ikutin saya terus, kita akan coba temuin orang yang benar-benar ahli masalah koi. Ikutin saya. Ini beliau, ini namanya Om Putra ya. Om Putra ini bisa dibilang guru atau bapak koinya Bintaro. Saya lagi berada di mana Om ini namanya? Di Bintaro Koiku. Bintaro Koiku. Nah, Om Putra, cerita dong, udah berapa lama di Bintaro, terus awalnya kenapa seneng koi? Tinggal di Bintaro sejak tahun 98 ya. Udah lama. Waduh, pas habis krisis dong ya? Iya. Terus awal mulanya pelihara koi waktu saya kuliah. Saya di Padang. Kebetulan saya tinggal sama nenek, dia punya kolam dan kosong. Coba-coba isi dengan koi. Main-main ke breeder koi di Sumatera Barat. Akhirnya sejak itu mulai kecanduan. Oh, waktu itu breedernya impor juga atau lokal di Padang. Lokal. Terus balik ke sini bikin rumah, bikin kolam juga. Seperti biasa awal mulanya ya ikan-ikan lokal lah. Ikan-ikan yang biasa gitu. Yang bisa dapat di toko-toko akuarium. Terus lama-lama belajar gimana bikin kolam yang benar. Gimana pilih ikan yang benar. Akhirnya ya sekarang jadi kebablasan jadi jualan nih. Oh, kebablasan jadi jual. Itulah hobi jadi bisnis gitu ya. Iya, Pak. Tahun 98 di sekarang. Kalau udah berapa tahun ya jadi ya? Udah. Kalau jualannya sih baru berapa tahun? 6 tahun ya. Oh, 6 tahun terakhir. Tapi sudah ekspor yang masalah jenis dan sebagainya gitu kan. Ekspor bener sih nggak pasti banyak ya, lebih jago lah. Om Putra, koi sendiri itu ada berapa jenis khususnya yang ada di lokasi ini lah, yang karena kan saya lihat banyak banget kan, segala jenis itu macam-macam. Jenisnya sih sekitar 40 varietas ya. 40 varietas. Nah, cuman masih banyak di luar itu juga masih ada gitu. Tapi kalau yang di sini paling 40-an. 40. Yang paling paling favorit lah orang Indonesia itu berapa banyak yang cari? Kalau favorit orang Indonesia Gosanke ya, Kohaku, Soa, Sanke. Terus biasanya Hyutsuri. Oh, Gosanke itu singkatan dari? Bukan. Ya, Gosanke itu biasanya kan 3 itu satu kelas. Jadi kalau lomba itu ada namanya kelas Gosanke. Oh, ada itu Kohaku, Soa dan Sanke. Oh iya, Gosanke. Itu favorit. Itu udah favorit. Bukan hanya di Indonesia, tapi itu udah pacuan. Oh, di dunia. Di dunia. Oh, Gosanke. Terus orang kita juga senang Hyutsuri. Orang Indonesia suka Hyutsuri. Terus Asagi. Polosan satu warna yang Polosan. Senang grow buat jumbo bulky ya. Oke, nanti akan kita lihat seperti apa Gosanke, seperti apa yang lainnya. Saya juga udah lupa nih. Saya pelupa.
Ini Sanke nih Pak. Sanke ya, ada 3 warna ya. 3 warna tapi nggak nyampe ke kepala. Oh, gitu. Nanti sampai kepala apanya maksudnya? Apanya? Hitamnya, kalau dia batasnya di punuknya, kalau hitamnya. Oh. Kepalanya cuma ada 2 warna, merah sama putih. Kalau kepalanya ada hitamnya beda lagi namanya. Itu soa. Gimana tadi? Jadi kalau 3 warna, hitamnya nggak sampai kepala, itu Sanke. Oke. Dan Kalau- siripnya harus hitam. Kalau ada hitamnya, masuknya soa. Nah ini yang kita buat giveaway nih. Atau yang mana? Ya boleh. Nah, ini buat giveaway teman-teman nih. Ini rencana kita buat giveaway teman-teman. Nanti akan kita shoot, kemudian kita akan keep dulu. Kita akan bagikan buat teman-teman. Jangan kemana-mana, ikutin terus channel kita. Saya bersama Om Putra ini, kalau ini koleksi pribadi ya, Om? Ya nggak juga sih. Oh enggak. Tapi ini saya lihat gila ya, ikannya gede-gede banget. Om, secara teknis Om, air itu kan saya lihat begitu dominan ya Om. Masalah utamanya adalah di air. Secara teknik, secara garis besar, untuk biar tahu pemirsa saya ini kan pemancing ikan mas. Kalau air di koi itu harus gimana sih Om? Kalau air di koi secara kasar mata, karena ini untuk keindahan ya, jadi harus bening gitu kan. Nah. Karena yang dinikmati kalau koi patternnya, warnanya, kontras apa enggak. Tapi kalau airnya butek nggak terlalu kelihatan jadinya. Oh, jadi faktor utamanya itu. Iya. Faktor utama adalah air jernih supaya ikannya kelihatan. Pengaruh nggak sih ke kesehatan ikan? Eh, pengaruh Sangat pengaruh. karena air yang bagus ya, apalagi dengan sistem filtrasi yang bagus, itu menjaga kesehatan ikan juga. Oke. Terus kalau misalnya koi dengan ikan emas pada umumnya, kepadatan tebar dan sebagainya beda nggak sih? Kalau Kepadatan. secara teorinya ikan koi kalau buat untuk bertumbuh dengan baik itu 1 kubik 1 ekor. 1 kubik 1 ekor. Berarti 1 kali 1 1 kali 1 gitu. Iya. 1 ekor. Ini kolam pom berapa? Ini sekitar 25 ton dengan filter kan. 25 ton. Itu berapa kubik kalau kita bicara? 25 kubik. Oh, 25 kubik. Ini ikannya lebih. Lebih ini ya 45 ada. Ikannya 45 ekor, intinya cuma 25 kubik. Oh, 1 kubik itu 1 ton? Enggak? Iya. Sekarang hitungnya gitu? Iya. Air? Air kan berjenisnya satu Kalau 1 meter kubik itu sama dengan 1 ton? kali 1 dalam 1. Iya, maksudnya 1 meter kubik itu kan 4 gitu. Iya. Itu 1 ton. Oh, kalau ini 25 ton, saya makanya bingung kalau lihat kok koin ngitungnya ton ya. Saya bingung, oh enggak tahu 1 meter kubik itu sama dengan 1 ton. Ya, lanjut lagi Om. Berkenaan dengan kejernihan air tadi Om. Berarti pengaruh nggak pakan yang kita pakai juga? Pengaruh sih Om. Pengaruh. Sangat pengaruh. Karena beberapa pakan ada yang bikin air jadi lebih kuning, Ah, lebih keruh. ah. Selain pakan, sistem kolam juga harus yang bagus, yang benar gitu. Karena kan kotoran juga harus cepat kesaring masuk ke filter. Jadi sistem kolam juga berpengaruh. Om, ngomong-ngomong, ini koinya ada yang besar banget itu Om. Itu udah umur berapa lama? Di piara di sini udah berapa lama? Itu baru 2 tahun. 2 tahun. Itu panjangnya udah berapa senti ya kira-kira? Itu sekitar 70 up lah. 70 up. Kalau dihitung, kalau emas kan biasa kilo, ngitungnya kilo berapa ya? Kurang itu paling Nggak pernah nimbang ya? nggak berani timbang. Ini Kan- terakhir ukur 68 68 cm. Itu koi itu kalau bisa panjang, terus bodinya bisa bagus gitu ya? Bagus itu dalam arti yang kayak apa Om? Maksudnya? Seimbang ya, maksudnya bodinya
antara kepala dengan bagian tubuh di belakang tuh nggak terlalu seimbang. Iya. Kayak yang Gitu, sampai. ini kepalanya nggak terlalu kecil, bodinya lebih bulky. Ya. Oke itu. Ada punuknya gitu ya? Iya. Gitu ya. Kalau udah di kolam begini udah nggak mau kemana-mana rasanya. Biasanya kan kita pancing gitu kan. Kalau ini kita nikmatin dan kita udah bisa pegang ikannya. Ini perlu proses lama ya Om, untuk bisa hand feeding gitu ya. Nah, Om Putra, berkenaan dengan kesemuanya ini, kita kan baru meluncing produk pakan koi yang Hypromax ya. Iya. Kita buat dengan standar pakan pada umumnya, kemudian kita ada beberapa istimewanya, kita menggunakan makut sebagai kandungan proteinnya. Kemudian kita juga menggunakan lebih banyak menggunakan protein nabati daripada hewaninya. Karena kan kalau kita literatur mengatakan bahwa ikan mas itu adalah lebih membutuhkan protein nabati, tapi ada juga hewaninya. Nah, menurut Om Putra kan udah pakai ini berapa minggu nih? 2 mingguan ya? Iya, 2 minggu. Itu secara umum gimana Om? Pendapat Secara Om umum, tentang Hypromax bagus ya, di air nggak bikin keruh. Ikan juga lahap makannya. Ya. Biasanya beberapa pelet ikan lebih cenderung milih gitu kan. Oh gitu. Terus baunya sekarang juga lebih enak, nggak bau beda. di tangan gitu. Jadi ya soalnya ya bagus lah, dengan harga yang 60.000 sih cukup worth it lah kalau bagi menurut saya ya. Nah, Hypromax sendiri menurut Om Putra gimana untuk airnya Om? Secara detail gitu gimana? Ya saya pakai udah 2 minggu lebih ya. Hypromax tuh cukup baik. Tidak bikin keruh, peletnya tidak bikin keruh air. Terus ke ikannya juga lebih bagus, ikan lebih shining, bodinya dapat, bulkinya. Terus harganya juga terjangkau, worth it lah kalau untuk dipakai untuk penghobi koi. Nah, secara overall berarti pakan ini, Hypromax ini bisa buat pakan baik hobi maupun breeder ya? Breeder bisa juga ya? Oh, karena kalau dari Om Putra bilang bahwa nomor 1 airnya jernih, yang kedua tumbuh kembangnya ikan bagus ya Om ya. Nah, saya tambahin bahwa saya belajar untuk buat ini, kita mikir adalah supaya ikan juga tetap sehat. Jadi di dalam pakan kita ini ada kandungan vitamin C, kemudian ada antitoksin, itu yang paling penting. Mungkin tidak dipikirin orang lain, antitoksin. Jadi sisa makanan yang ada di dalam perut itu kalau nggak kemakan, kita akan konsi sehingga nggak masuk ke livernya ikan koi sendiri. Itu antitoksin, jadi bisa dinetralisir dengan itu, nanti akan dibuang. Kemudian ada lagi es kita, itu maksimal cuma 7. Jadi sisa amoniak itu kecil banget, karena rata-rata standarnya sampai 10, kita cuma 7, ini hasil lab. Kemudian yang satu poin lagi, itu ada Jasper, itu fungsinya untuk membuat growth promotor, jadi untuk badan ikan tumbuh gitu, yang tadi bilang bisa bulky dan sebagainya itu. Nah, terima kasih Om Putra sudah mau review produk kita. Moga-moga cocok dengan produk kita dan bisa diterima kalangan penghobi koi ya. Jangan segan-segan untuk ngasih saran ke kita, kritik kita, pendapat kita gitu kan. Terima kasih Om Putra.